Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin melanjutkan beberapa pembahasan terkait dengan Natal. Ada berbagai pesan-pesan yang dapat kita petik di seputar peristiwa Natal. Dan kali ini saya ingin membagikan kepada saudara, orang benar pun harus tunduk kepada waktunya Tuhan. Bukankah di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11a sudah dituliskan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tetapi manusia kita sering sekali gagal memahami tentang waktunya Tuhan. Sehingga tidak jarang kita menganggap Tuhan bertindak terlambat atau bahkan terlalu cepat. Belajar dari kisah Zakaria sebagaimana dicatat di dalam Lukas pertama ayat yang ke-7, bahwa baik Zakaria maupun Elisabet sudah lanjut umurnya dan mereka mandul, tidak memiliki keturunan. Namun kisah itu tidak berhenti di situ, saudaraku. Ketika mereka sudah tidak lagi berharap kepada Tuhan. Padahal mereka itu orang yang saleh, hidupnya benar di mata Tuhan. Tetapi itu pun Tuhan izinkan mereka belum mendapatkan jawaban doa. Dan hampir-hampir saja mereka sudah melupakan keinginan untuk mendapatkan keturunan. Sampai pada suatu hari, malaikat Tuhan berkata kepada Zakaria, istrimu akan mengandung. Kedengarannya, pertolongan Tuhan itu terlambat sekali. Terlebih-lebih bagi seorang yang sangat baik, orang yang hidup benar di mata Tuhan. Terlebih lagi pemuka agama, seorang imam. Rasanya untuk orang yang seperti ini mestinya Tuhan selalu memberikan prioritas. Tapi pesan Natal mengatakan bahwa hidup benar, tidak bercacat celah, itu pun tidak luput dari penundukan kita terhadap waktunya Tuhan, terhadap penentuan Tuhan. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus terus belajar untuk memahami waktunya Tuhan. Kisah yang lain adalah tentang Maria dan Yusuf. Memang mereka adalah pasangan yang bertunangan, tapi mereka tidak merencanakan pernikahan secepat itu. Kalau di dalam konteks Zakaria dan Elisabet, Tuhan kelihatan terlalu lambat. Tapi berbeda dengan konteks Yusuf dan Maria. Kelihatan Tuhan terlalu terburu-buru, saudaraku. Saya tidak tahu apakah Yusuf dan Maria sudah menentukan tanggal pernikahan. Tapi yang jelas ketika malaikat Tuhan menemui Maria dan Yusuf, supaya Maria rela memberikan kandungannya untuk menjadi tempat di mana bayi Yesus akan dibesarkan. Begitu juga ketika malaikat Tuhan meminta Yusuf tidak segan-segan menikahi Maria seketika itu juga. Tetapi apa yang terjadi? Mereka pun harus tunduk. Kita pasti tahu kalau Tuhan memilih Yusuf dan Maria, tentu saja mereka bukanlah orang yang sembarangan. Pasti mereka pun sama halnya dengan Zakaria dengan Elisabet adalah orang-orang yang baik dalam pemandangan Tuhan, yang tidak bercacat celah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, entah rasanya terlalu lambat, entah rasanya terlalu cepat, kita tetap harus tunduk kepada waktu yang Tuhan tentukan. Biarlah ini mengajarkan kepada kita, saudaraku, supaya kita tidak mentang-mentang kita banyak berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Mentang-mentang kita seorang hamba Tuhan. Mentang-mentang kita selalu melatih diri hidup benar di mata Tuhan. Lalu kita merasa berhak untuk selalu diprioritaskan Tuhan. Jika ini yang ada pada diri kita, maka kita perlu belajar pesan penundukan seorang yang
baik dalam pemandangan Tuhan terhadap waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti selalu yang terbaik. Saudara lihat ketika kejadian di Betania, kurang apa kasih Yesus terhadap Maria dan Marta serta Lazarus. Tapi itu pun ketika didengar Lazarus itu sedang sakit keras, tetap saja Tuhan Yesus tidak beranjak. Bahkan dia berkata, untung aku tidak datang. Kenapa? Karena dia punya waktu sendiri. Dan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Natal mengajarkan kita tunduk kepada penentuan Tuhan. Percaya dia tidak pernah terlalu cepat dan juga tidak pernah terlambat. Tuhan memberkati saudara.